Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Pasar Minggu. Apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast Buah Segar Puskesmas Pasar Minggu. Bincang edukasi gaya hidup sehat dan bugar. Perkenalkan, saya Dr. Winda selaku host di podcast kali ini. Nah, di podcast ini kita akan mengobrol seputar kesehatan, tentunya dengan informasi yang bermanfaat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan pendengaran, di mana dalam bulan Maret adalah bulan Hari Pendengaran Sedunia. Selain itu, kita juga akan membahas salah satu masalah telinga yang sering dialami oleh masyarakat, yaitu sumbatan serumen atau kotoran telinga. Nah, di podcast kali ini saya tentunya tidak sendirian. Di sini kita bersama narasumber dengan Dr. Risna. Selamat datang, Dokter. Terima kasih, Dr. Winda. Oke, langsung aja kita ya, Dok. Ya, Dr. Risna ini merupakan dokter umum yang bertugas di Puskesmas Pasar Minggu yang sehari-hari memberikan pelayanan kesehatan termasuk menangani berbagai keluhan masalah telinga, hidung, dan tenggorokan. Oke, Dok, langsung aja kita mulai perbincangannya, Dok ya. Oke, siap. Oke, Dok, kita sering mendengar tentang Hari Pendengaran Sedunia, Dok. Sebenarnya apa sih, Dok, Hari Pendengaran Sedunia itu? Hari Pendengaran Sedunia jatuh pada tanggal 3 Maret dan diprakarsai oleh World Health Organization atau WHO dikarenakan atau dengan latar belakang semakin meningkatnya kasus gangguan pendengaran. Yang sebenarnya kasus gangguan pendengaran ini sangat amat bisa dicegah. Dan fun fact-nya, kenapa dipilih tanggal 3 Maret atau 3 bulan 3, itu bentuknya seperti telinga kita nih, 3 strip 3 gitu. Oke, jadi 3 kanan 3 kiri ya, Dok, ya, iya, telinganya seperti ya? itu. Oke, baik, Dok. Dok, mungkin masih banyak orang yang belum terlalu memperhatikan kesehatan telinganya ya, Dok ya. Kenapa sih kesehatan pendengaran itu penting kita jaga, Dok? Ya, jadi tentunya semua orang paham akan pentingnya pendengaran ya gitu, tapi mungkin belum banyak yang tahu bahwa ketika telinga kita terganggu itu juga dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan, karena fungsi dari telinga selain untuk mendengar juga ada alat keseimbangan di dalamnya gitu. Selain itu tentunya kalau pendengaran kita terganggu, otomatis fokus kita dalam belajar, fokus bekerja, dan juga berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain akan menurun ya, akan terganggu. Yang itu akan menyebabkan menurunnya kualitas hidup atau produktivitas kita. Kalau di masyarakat sendiri, Dok, apakah gangguan pendengaran itu cukup sering terjadi, Dok? Berdasarkan data dari WHO, saat ini terdapat 1,5 miliar orang di dunia mendapatkan gangguan pendengaran. Nah, dengan berbagai tingkat keparahan ya tentunya. Dan 430 juta di antaranya itu mengalami gangguan pendengaran yang cukup berat. Oke. Gitu. Cukup banyak ya, Dok, berarti ya yang mengalami gangguan pendengaran itu ya, Dok. Nah, dari banyaknya kasus itu, Dok, kira-kira penyebab yang paling sering dialami oleh masyarakat apa ya, Dok? Ya, jadi yang paling sering itu diantaranya adalah infeksi telinga. Infeksi telinga ini seperti mungkin yang orang awam tahu conge ya itu. Lalu yang kedua itu karena terpapar suara yang cukup keras dan cukup lama. Misalnya suara musik gitu ya, atau suara mesin-mesin di pabrik ya. Dan selain itu juga penggunaan headphone atau headset yang terlalu lama dan terlalu keras volumenya. Yang ketiga adalah faktor usia atau penuaan. Jadi memang semakin bertambahnya usia tentunya fungsi dari organ pendengaran kita semakin menurun. Berikutnya adalah sumbatan dari kotoran telinga itu sendiri ya. Dan yang terakhir salah satunya adalah gangguan bawaan sejak lahir nih gitu. Tadi dokter bilang salah satu penyebab gangguan pendengaran adalah sumbatan ya, Dok, atau serumen. Jadi serumen itu sebenarnya normal nggak sih, Dok, di telinga kita atau memang harus dikeluarkan kotoran telinga kita? Ya, jadi kotoran telinga yang sering kita sebut sebagai kotoran itu sebenarnya bukan kotoran, Dok. Jadi itu adalah serumen kalau bahasa medisnya, mungkin kalau bahasa Indonesianya minyak ya, minyak telinga yang memang diproduksi oleh telinga, tapi tidak seluruh telinga memproduksi minyak ya, hanya sepertiga bagian luar saja. Nah, itu pun akan memudahkan proses keluarnya si
kotoran atau minyak telinga ini gitu. Jadi sebenarnya kita nggak apa-apain pun itu si kotoran telinga itu dia akan keluar sendiri dengan kita mengunyah. Justru kalau misalnya kita melakukan atau membersihkan kotoran telinga, dia akan semakin terdorong ke dalam. Dan si kotoran atau minyak telinga ini memiliki fungsi gitu. Fungsinya adalah untuk melindungi telinga agar tidak kemasukan serangga, juga agar tidak tumbuh jamur. Kebayangkan kalau misalnya kita tidur terus tiba-tiba ada kecoa masuk gitu ya, ada semut masuk gitu kan, atau lalat masuk gitu. Nah, dengan adanya minyak telinga ini, para serangga enggan untuk memasuki lubang telinga kita. Oke dok, kalau misalnya ada binatang tuh dok yang masuk ke lubang telinga kita tuh, apa ya dok penanganan yang harus kita lakukan dok? Ya, yang pertama adalah jangan berusaha untuk mengorek-ngorek atau jangan panik ya gitu. Kita cukup mengambil minyak. Boleh minyak apapun ya, boleh minyak goreng, boleh minyak minyak zaitun, apapun yang sifatnya minyak ya, tapi bukan air gitu, karena si serangga atau makhluk hidup kan tidak bisa bernafas nih di dalam minyak gitu. Diteteskan, lalu setelah diteteskan, datanglah kalau memang belum keluar, datanglah ke dokter untuk diambil. Jadi jangan pernah berusaha untuk mengambil sendiri, apalagi sampai mengorek-ngorek dengan benda-benda tajam. Oke, jadi bahaya ya dok ya kalau kita berusaha ambil ya dok ya. Baik dok. Lalu kenapa kotoran telinga itu bisa menumpuk dok dan membuat telinga kita jadi terasa tersumbat? Ya, tadi kan sebenarnya kalau misalnya kita tidak apa-apakan nih ke telinga kita, dia akan keluar sendiri. Jadi malah justru kalau kita berusaha untuk membersihkan telinga, walaupun kita hanya membersihkan telinga bagian luar ya, liang luarnya saja nih gitu yang kita bersihkan, tetap akan ada kotoran yang terdorong ke dalam. Besoknya ngorek lagi, semakin terdorong ke dalam, besoknya ngorek lagi, begitu terus, akhirnya kotoran telinga menjadi menumpuk nih gitu. Jadi yang terambil oleh si pasien atau individu itu hanya sebagian kecilnya aja nih gitu. Jadi ada beberapa pasti yang tertinggal. Oke, baik dok. Kalau seseorang merasa telinganya tersumbat atau pendengarannya mulai berkurang, kapan sih sebaiknya kita periksakan diri ke dokter? Ya, jadi tadi ya, kalau misalnya sudah telinga terasa tidak nyaman, baik itu gatal misalnya yang tidak bisa hilang dengan sendirinya, atau misalnya sudah mulai berdenging ya atau berkurang pendengarannya, itu silahkan jangan ragu untuk datang ke dokter gitu. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa kotoran telinga itu bisa keluar sendiri ya harusnya dengan kita mengunyah. Namun memang pada beberapa kasus ada orang yang dikarenakan bentuk anatomi dari liang telinganya berbeda gitu ya, apakah dia cukup sempit gitu ya atau cukup berbeda lah yang bentuk anatominya, jadi tidak bisa keluar sendiri. Nah, pada kasus-kasus ini justru memang sangat harus diambil kotoran telinganya di dokter. Oke, gitu. baik dok. Kapan sih dok kita periksakan telinga kita ya? Mungkin hanya sekedar ngelihat apakah memang kotoran telinga kita banyak, atau mungkin ada nggak sih dok jangka waktu kita untuk memeriksakan telinga kita? Jadi pada dasarnya sih mungkin kita harus ubah mindset ya, bahwa kan sebenarnya ini bukan kotoran ya gitu, ini adalah minyak telinga yang memang melindungi telinga kita gitu. Jadi kita bisa memeriksakan ketika memang sudah terjadi rasa tidak nyaman nih di telinga kita, karena kalau misalnya baik-baik saja sih kotoran telinga sebenarnya sudah keluar sendiri gitu. Sekarang kan udah banyak ya dok tren kalau olahraga tuh kita pakai earphone atau pakai headphone, atau mungkin kalau kita sedang belajar atau dengar atau kita menonton film dengan menggunakan earphone ataupun headphone yang terlalu lama. Apakah itu berpengaruh dengan pendengaran kita dok? Iya, tentunya ya gitu. Jadi bahkan pengaruhnya itu bisa dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsungnya itu misalnya penggunaan headset atau earset yang TWS ya, jadi yang masuk ke dalam telinga, itu tentunya akan membuat si kotoran telinga terdorong ke dalam gitu. Jadi akan susah untuk keluar sendiri. Lalu dampak yang lainnya adalah itu akan menurunkan
fungsi dari pendengaran kita jika kita mendengarkan suaranya terlalu keras dan terlalu lama. Jadi ada aturannya nih dok untuk mendengarkan melalui headset atau headphone ini. Aturannya cukup simpel, yaitu 60-60. Jadi jika kita menggunakan headphone atau headset itu hanya boleh volumenya maksimal 60% dengan durasinya hanya boleh maksimal 60 menit. Karena lebih dari itu bisa terjadi gangguan pendengaran yang irreversible atau dalam hal ini tidak bisa kembali normal. Kalau penyumbatan kotoran telinga kan ketika kotoran telinga diambil, telinga bisa mendengar lagi ya. Tapi kalau terjadi gangguan telinga yang irreversible ini, ya sampai kapanpun dia tidak akan kembali normal. Oh, jadi permanen ya dok ya? Iya. Wah, cukup bahaya juga ya penggunaan headphone ini. Baik dok, dokter bisa berbagi tips sederhana dok untuk menjaga kesehatan telinga kita? Iya, jadi tips untuk menjaga kesehatan telinga kita sebenarnya sangat sederhana ya, dengan ya sudah biarkan saja telinga kita, tidak perlu dikorek-korek dengan alat apapun itu, baik itu cotton bud ataupun yang cungkilan besi itu ya, atau yang plastik, atau misalnya ear candle ya, atau apapun itu sebenarnya tidak perlu gitu. Mungkin kita cukup membersihkan daun telinga kita pada saat mandi, itu pun dengan jari tangan saja selesai. Lalu yang kedua adalah tadi mendengarkan melalui headphone headset dengan 60-60. Dan mungkin bisa juga kita melakukan cek secara rutin nih gitu, setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu. Dan kita di Puskesmas Pasar Minggu ini membuka layanan poli indra ya, poli gangguan indra yang memang khusus tentang mata dan telinga gitu. Setiap hari ya, Senin sampai Jumat bisa datang jika memang mau mengontrol, cek saja, ataupun memang jika ada keluhan. Baik dok. Dan terakhir dok, dalam rangka Hari Pendengaran Sedunia, ada nggak dok pesan dan kesan dokter untuk masyarakat? Mulai saat ini, yuk kita sayangi telinga kita demi pendengaran kita saat ini dan di masa depan. Terima kasih banyak Dokter Isna atas informasi yang sudah diberikan saat ini. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini dapat menambah pengetahuan kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan pendengaran dan telinga. Untuk Sobat Sehat Pasar Minggu, jangan lupa untuk menyaksikan tayangan lengkap podcast kita hari ini di media sosial Puskesmas Pasar Minggu, yaitu di Instagram dan YouTube @Puskesmas Pasar Minggu. Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan Germas dan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku host mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.